Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pemuda dan pemudi, adik-adik yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa acara kita malam hari ini. Pembawa acaranya Masya Allah ganteng dan keren. Yang pembawa acara yang paling besar siapa namanya tadi tuh? Siapa namanya? Bang Rian. Yang agak kecil sedikit namanya siapa? Bumbara. Oh, Farel. Masya Allah. Ada Rian, ada Farel. Masya Allah. Ya, pembawa acara itu menggambarkan siapa dan bagaimana pemuda-pemuda yang ada di sekitar masjid yang kita cintai ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, juga kita berterima kasih kepada panitia yang sudah bertungkus lumus demi suksesnya acara kita malam hari ini. Semoga usaha kawan-kawan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kawan-kawan yang sudah datang pada acara malam hari ini nampaknya bukan hanya dari daerah sekitar kita. Ini daerah kita ini apa namanya, Pak? Apa? Tenayan Raya. Tapi juga nampak ada yang datang dari Paus, ada yang datang dari Rumbai, ada yang berdatang dari berbagai daerah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju rumah Allah ini dihitung sebagai amal ibadah dan akan memudahkan kaki kita masuk ke dalam surga nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Teman-teman, tadi kami minta teman-teman kita tengok surat Al-Ahzab ayat 36. Sudah jumpa? Masih nampak surat Al-Ahzab? Boleh kita baca sama-sama? Surat Al-Ahzab ayat 36. Kita baca sama-sama teman-teman. Ambil nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Kita baca agak 2 kali lagi, mudah-mudahan semakin lengket di dalam dada kita. Kalaupun kita tak dapat ilmu malam hari ini, tapi semoga ayat ini kita dapat bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Boleh? Silahkan dilihat lagi, sekali lagi. Kita lihat sama-sama, lihat di handphone kita, kemudian kita baca. 1, 2, 3. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza
Siapa yang sudah hafal boleh angkat tangan dapat hadiah. Siapa yang sudah hafal boleh angkat tangan dapat hadiah. Mana hadiahnya Ustaz? Tengok dulu ya, ada tak Ustaz duitnya? Ada duit 100 ribu. Yang sudah hafal dapat hadiah. Ada? Ada yang sudah hafal? 1, 2, 3. Alhamdulillah tak keluar duit Ustaz. Oke, sekarang pejamkan mata, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Coba artikan Ketua Hijrah Biker Bang Detri. Baca artinya Bang Detri. Kasih handphonenya Bang Tan, mic-nya Bang Tan. Ini Ketua Hijrah Bikers Community, namanya Bang Detri. Tapi sudah tak jomblo lagi, sudah menikah. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan bagi mereka dan bagi urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Allah berfirman. Oke. Surat apa tadi? Al-Ahzab ayat 36. Dan tidak pantas bagi mukmin laki-laki dan juga tidak patut bagi mukmin perempuan. Apa yang tidak pantas, apa yang tidak patut, kalau sudah ada ketetapan dari Allah dan juga Rasulnya, lalu kemudian kita pilih-pilih, kita bimbang, kita ragu akan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa may ya'sillaha, siapa yang melawan menentang kehendak Allah wa rasulahu dan juga Rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh dia sesat, dhalalan mubina, sesatnya teramat sangat nyata. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita boleh angkat dari ayat ini, tema kita malam hari ini apa? Apa tema kajian kita malam hari ini? Hapus maksiat, kembali taat. Maka ayat di sini mengingatkan kita. Apa kata ayat? Kalau ada ketetapan Allah, kemudian jangan pilih-pilih. Maksudnya di situ apa? Untuk taat itu kita tidak boleh ragu. Untuk tinggalkan maksiat kita juga tidak boleh ragu. Sering terjadi dalam kehidupan kita teman-teman, kita baru akan taat apabila kehendak Allah dan Rasul sesuai dengan nafsu kita. Tapi kadang-kadang apabila ketentuan Allah tak sesuai dengan nafsu kita, kemudian kita tak mau mengerjakannya. Oleh karenanya teman-teman, apabila ada perintah untuk melakukan ketaatan, lakukan. Apabila ada larangan untuk meninggalkan kemaksiatan, tinggalkan. Mesti kita yakin, seyakin-yakinnya teman-teman, di balik sebuah perintah berupa ketaatan pasti ada kebaikan. Dan di balik sebuah larangan berupa kemaksiatan pasti ada keburukan. Yakini dalam-dalam teman-teman, setiap ada perintah untuk melakukan ketaatan, di balik itu pasti ada kebaikan. Dan di balik suatu larangan untuk meninggalkan kemaksiatan, di balik itu pasti ada keburukan. Maka kata Al-Quran, kita tidak boleh pilih-pilih, kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu. Tinggalkan segala keburukan, tinggalkan segala kemaksiatan tanpa tapi. Lakukan ketaatan juga tanpa tapi. Taat tanpa tapi, tinggalkan maksiat juga tanpa tapi.
Ada perintah lakukan, ada larangan tinggalkan. Teman-teman yang dirahmati Allah, barangkali ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau ada perintah Allah untuk taat kepadanya itu berat? Lakukan saja. Ustaz, bagaimana apabila perintah Allah untuk taat tak masuk akal kita, Ustaz? Lakukan saja. Sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati, kami lakukan. Ustaz, bagaimana kalau ada larangan untuk meninggalkan suatu kemaksiatan? Larangannya sepele cuman Pak Ustaz, tinggalkan juga. Kalau berat Pak Ustaz, apalagi? Maka teman-teman, perintah lakukan, larangan tinggalkan. Di balik perintah ada kebaikan, di balik larangan ada keburukan. Kadang-kadang teman-teman, kita lihat baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, sering kadang-kadang kita berjumpa dengan perintah untuk taat yang mana perintah itu beratnya luar biasa. Sering kita berjumpa dengan perintah Allah untuk taat, kemudian sering tak masuk dalam logika kita. Contohnya teman-teman, ada ketetapan Allah yang pernah berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kepada siapa? Nabi Nuh. Apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Nuh, buat kapal, kata Allah. Wasna'il fulka bi'ayunina. Nuh, buat kapal. Teman-teman, Nabi Nuh tinggalnya di mana? Di pinggir sungai Siak? Di pinggir sungai Kampar? Dekat pantai yang orang ramai-ramai pergi ke Dumai sekarang, apalagi pas kemarin tol masih gratis. Tahun baru kemarin Ustaz juga tengok orang ramai-ramai pergi ke Dumai, nengok pantai. Pantai apa namanya? Itu tanda sudah balik dari Dumai. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, apakah Nabi Nuh tinggalnya di pinggir sungai, di pinggir danau, di pinggir laut? Tidak. Orang yang tinggal di tengah gurun padang pasir dapat perintah. Perintahnya apa? Buat kapal. Saya yakin banyak teman-teman yang menengok daerah-daerah Arab minimal lewat YouTube atau di Globe. Saya yakin ayah bunda atau abang-abang sudah banyak yang melaksanakan haji dan menunaikan umroh. Naik mobil kita dari Madinah menuju Mekah Al-Munawwarah, kiri kanan yang kita tengok apa? Kiri kanan kita tengok apa? Kiri kanan yang kita tengok tak lain dan tak bukan gurun padang pasir, bukit bebatuan. Tak macam kita ke Dumai, banyak pohon besar-besar kiri kanan di sepanjang jalan tol. Orang yang tinggal di tengah gurun padang pasir dapat perintah untuk apa? Buat kapal. Teman-teman, untuk buat kapal tu kayunya kecil atau besar? Kecil atau besar? Dapat buat kapal dari lidi. Dapat Pak Ustaz. Kapal apa? Kapal-kapal katanya. Buat kapal itu kayunya besar, tak bisa dengan kayu yang kecil. Jangankan untuk cari kayu yang besar, cari kayu yang kecil saja susahnya minta ampun. Tapi apalah daya teman-teman, ini perintah. Ini perintah untuk taat. Maka kalau ada perintah, sami'na wa ata'na, kami dengarkan, kami kerjakan. Ini perintahnya tak masuk akal, apalah daya. Kita sebagai manusia Allah ciptakan tak lain dan tak bukan hanya untuk patuh dan taat atas kehendak Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk turut atas kehendakku, kata Allah. Teman-teman, saking tak masuk akalnya itu perintah, maka banyak yang mengejek, yang meremehkan Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh sudah bersusah payah untuk mencari kayu, kemudian kayu itu dipikul dan dikumpulkan. Setelah kayu terkumpul, mulailah perlahan demi perlahan Nabi Nuh buat kapal. Orang yang lewat bertanya, Nuh buat apa Nuh? Buat kapal, kata Nabi Nuh. Semua orang kemudian buat status di Instagram, di Facebooknya. Apa statusnya? Nuh sudah gila. Kok Nuh sudah gila? Karena buat kapal di tengah gurun padang pasir. Ini pekerjaan yang tidak. Dibulilah Nabi Nuh habis-habisan.
Setiap yang punya kamera bagus di fotonya dimasukkan ke dalam Instagram, dibagikan dalam grup-grup WhatsApp, dibully habis-habisan Nabi Nuh. Teman-teman, pertanyaan, kira-kira apa yang akan terjadi kalau Nabi Nuh tak mau melakukan perintah Allah? Andai kata ketika itu Nabi Nuh mengatakan, "Ya Allah, ini perintah berat sekali ya Allah. Kalau macam ni ya Allah, mundur ajalah aku jadi presiden, mundur ajalah aku jadi nabi," kata Nabi Nuh. Berat ini, umatku semuanya mencaci, banyak yang tak suka, termasuk siapa? Termasuk anak bujangnya, ini semasa abang-abangnya, semasa adik-adik ustaz. Termasuk orang yang mengingkari risalah Nabi Nuh. Tak hanya anak kandungnya, anak bujangnya, tapi juga ada istrinya. Anak Nabi Nuh namanya siapa? Siapa anak Nabi Nuh? Siapa? Kan'an. Semuanya menghina. Jangankan orang lain, keluarga sendiri merendahkan Nabi Nuh alaihi salam. Apalah daya, ini perintah. Teman-teman, ya tadi yang kita tanyakan, apa yang akan terjadi kalau Nabi Nuh tak menurutkan kehendak Allah yang berat, yang tak masuk akal itu? Maka tentu teman-teman, pasti Nabi Nuh juga akan binasa, dihancurkan, dihanyutkan oleh Allah bersama umat-umatnya yang pendosa. Justru dengan Nabi Nuh mau buat kapal, waktunya lama, tenaganya banyak, waktu yang habis luar biasa. Justru karena menurutkan perintah Allah, Nabi Nuh selamat. Makanya tadi kita katakan teman-teman, untuk taat itu jangan pakai tapi. Untuk taat itu jangan ragu. Apapun kehendak Allah kita lakukan. Ustaz, masih ada tak dalam Al-Quran ada ketentuan-ketentuan ataupun di dalam hadis yang berat, yang tak masuk akal? Masih banyak teman-teman. Contoh, Allah tetapkan ada manusia yang hadir ke dunia tanpa melalui alam rahim ibunya. Tak punya ibu, dia juga tak punya ayah. Ada tidak? Ada tak orang yang tak punya ibu kemudian tak punya ayah? Ada? Ada atau tak ada? Siapa kalau memang ada? Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam tak punya ayah, Nabi Adam tak punya ibu. Punya ibu tapi tak punya ayah. Ada? Siapa? Nabi Isa. Teman-teman, lihat nanti contohnya yang kemudian juga tak masuk akal. Yang disembelih Nabi Ibrahim kemudian jadinya apa? Nabi Ismail, kemudian Allah ganti dengan penyembelihan yang lain berupa seekor domba, seekor kibas, seekor kambing. Kan Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ini kisah sering disampaikan ketika khutbah Idul Adha. Yang disuruh disembelih Ismail, tapi kemudian Allah ganti menjadi seekor domba. Onta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh. Onta yang menjadi mukjizat Nabi Soleh keluarnya dari mana? Keluarnya dari celah-celah batu. Menurut kita tak masuk akal. Menurut kita barangkali ini mustahil, tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Allah apabila berkehendak cukup mengatakan kun fayakun. Masih ada tak Ustaz ketetapan Allah yang berat? Teman-teman ketahuilah, seberat apapun ketetapan Allah berupa ketaatan yang berlaku pada diri kita, takkan dapat mengalahkan betapa beratnya ketetapan Allah yang pernah berlaku kepada para nabi dan para rasulnya. Ingat teman-teman, seberat apapun ketetapan Allah berupa ketaatan yang barangkali pernah berlaku pada diri kita, takkan dapat mengalahkan betapa beratnya ketetapan untuk taat yang pernah dialami oleh para nabi dan para rasulnya. Makanya teman-teman, kalau kita hari ini merasa taat itu berat, sesungguhnya belum ada apa-apanya dengan apa yang dialami oleh para nabi dan para rasul. Contoh lain teman, beratnya ketetapan Allah. Allah pernah menyuruh Nabi Muhammad untuk menikahi istri dari mantan anak angkatnya. Allah menyuruh Nabi untuk menikahi istri dari anak angkatnya.
Nabi Muhammad punya anak angkat. Ini cerita ini tolong jangan dipotong-potong. Kalau dipotong-potong ini menyesatkan jadinya. Masa Nabi menikahi anak angkat? Ya memang terjadi, tapi tolong ceritanya jangan dipotong-potong. Pernah Pak Ustaz? Pernah. Nabi Muhammad punya anak angkat. Sayang sekali Nabi kepadanya. Namanya Zaid bin Harithah. Siapa namanya? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini saking sayangnya Nabi kepadanya, maka kemudian Nabi sudah memperlakukannya sebagaimana ia memperlakukan anak kandungnya. Maka karena Nabi sayang kepada si Zaid, ketika Zaid sudah besar, Nabi juga yang mencarikan jodoh untuk si Zaid. Kemudian Nabi jodohkanlah si Zaid untuk menikah dengan seorang wanita yang baik hati dan juga kemudian menjadi ummul muslimin, ummul mukminin yang bernama siapa coba? Istri si Zaid. Ada yang tahu? Zainab. Siapa nama istrinya si Zaid? Zainab. Nabi yang menjodohkan si Zaid dengan si Zainab. Maka kemudian karena ketika itu banyak orang yang memperlakukan anak angkat tak obahnya seperti anak kandungnya, hak-hak warisan juga diberikan, kemudian berkaitan dengan mahram kemudian banyak yang tak diperhatikan. Makanya kemudian Allah ingin membatalkan status anak angkat selamanya tak pernah naik derajat jadi anak kandung. Ingat baik-baik, mohon maaf bunda, ayahanda atau teman-teman barangkali punya saudara angkat. Ingat, saudara angkat, anak angkat takkan pernah naik jadi anak kandung. Anak angkat tak berhak dapat warisan. Kalau anak kandung dapat. Kan kadang-kadang berat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin barangkali ada orang kadang-kadang lama menikah tak punya anak, kemudian dia ambil seorang anak, lalu kemudian dia jadikan sebagai anak angkat. Dia yang menikahkan kemudian ketika meninggal dunia diberikan warisan. Anak angkat tak boleh mendapatkan warisan. Terus dapat apa Pak Ustaz? Dapat hadiah boleh, dapat hibah boleh, tapi tidak dapat warisan. Statusnya sebagai mahram tetap berlaku. Mohon maaf, seorang suami, seorang laki-laki terhadap anak angkatnya atau suami laki-laki itu tak boleh melihat aurat wanita tersebut. Makanya Allah ingin membatalkan status anak angkat. Bagaimana caranya? Allah suruh si Zaid untuk menceraikan si Zainab. Makanya ayat menyatakan, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Ketika sudah habis keperluan si Zaid kepada si Zainab, sudah diceraikan dan kemudian sudah habis masa iddahnya si Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan si Zainab dengan Nabi Muhammad. Ibu berani tak menikahi anak angkat, Bu? Berani tak, Bu? Ibu menikah dengan suami anak angkat, berani tak, Bu? Tak beranilah. Apa sebab? Kemana muka nak ditaruh, malukan disembunyikan. Banyak fitnah kepada Nabi Muhammad di saat itu. Tapi apalah daya, ini perintah. Maka kalau ada perintah jangan bimbang, jangan ragu, lakukan saja. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang kemudian mengotak-atik ayat-ayat Al-Quran. Muncul kelompok hari ini, di antaranya contohnya kelompok feminisme. Kelompok apa? Feminisme. Kelompok yang ingin menyamaratakan antara hak-hak laki-laki dengan hak-hak perempuan. Kalau laki-laki boleh jadi pemimpin, perempuan juga boleh jadi pemimpin. Kalau laki-laki boleh jadi imam, maka dia juga berkeinginan wanita juga boleh jadi imam. Kalau tak salah kemunculannya di sekitar tahun 2005 kalau tak salah. Dan kemudian kemunculannya ini juga tumbuh berkembang di dalam tubuh umat Islam. Khususnya ayat warisan diotak-atik. Bagaimana ayat warisan diotak-atik? Kaum feminisme menginginkan disamakan pembagian warisan laki-laki dengan perempuan. Padahal surat An-Nisa mengatakan, lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Artinya apa? Secara umum laki-laki dapat 2,
perempuan dapat 1. Ini kata Al-Quran. Kata kelompok feminisme ini tidak adil. Saya tanya sama ibu kakak-kakak saya, andaikan ibu-ibu, andaikan kakak-kakak ini mendapatkan ayat Al-Quran, lihat dalam surah An-Nisa, katanya yang adil itu warisan laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Adil tak, Bu? Adil tak, Bu? Kata Al-Quran, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Pertanyaan saya sama ibu-ibu, adil tak, Bu? Tak berbunyi nampaknya nih. Berat Ustaz katanya. Mau dijawab gimana, tak dijawab gimana? Nah, kakak-kakak saya lah, atau salah ibu-ibu. Kakak-kakak dapat warisan, tapi ketentuan warisan dalam Islam itu laki-laki dapat lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Adil tak, Kak? Yakin? Ini kita tak memaksa nih. Andai kata ada yang mengatakan tidak adil, berarti sesungguhnya Al-Quran tidak adil. Kalaulah Al-Quran tidak adil, maka tentu Allah tidak adil. Kalaulah Allah tidak adil, lalu siapa lagi yang lebih adil? Berarti kita pahami terlebih dahulu makna adil itu apa? Apa makna adil? Apakah adil itu sama rata sama rasa? Sama rata sama rasa yang adil? Bukan. Yang adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, ibu punya anak 4 orang. 1 kuliah kedokteran di Unri, yang paling kecil baru kelas 2 SD. Katanya nak adil, yang perempuan dibelikan mobil jazz, jajannya sehari 200.000 rupiah. Kemudian yang kelas 2 SD dibelikan juga mobil jazz, jajannya 100.000 rupiah. Adil? Adil? Tak adil. Tak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita tengok kelompok feminisme tadi yang mengatakan pembagian warisan itu tidak adil. Apa sebab? Dia melihat dari satu sudut sisi saja. Bunda yang dirahmati Allah, saya kasih contoh. Andai kata bapak-bapak atau kita laki-laki ini dapat warisan 40 miliar. Aminkan cepat, Bang. Banyak malaikat sekarang nih. Abang dapat warisan 40 miliar. Mustahil, Ustaz, kata dia. Mana mustahil? Allah apabila berkehendak cukup mengatakan kun fayakun. Bapak dapat warisan, abang-abang dapat warisan 40 miliar. Andai kata ini sudah menikah, andai kata nanti sudah punya anak, aminkan cepat. Mudah-mudahan yang jomblo cepat menikah. Kasihan yang bujang-bujang ini belum laku-laku juga lagi. Jangan lama-lama menjomblo. Warisannya berapa tadi? Berapa? 40 miliar. Abang punya duit 40 miliar, abang sudah punya istri, abang sudah punya anak. Pertanyaan, Bu. Ibu sebagai istri, suami ibu kemudian punya uang 40 miliar. Berapa tadi uang suami ibu? Berapa tadi uang suami kakak? 40 miliar. Duit abang 40 miliar, pertanyaannya, ada tak hak ibu dari uang bapak yang 40 miliar tadi? Kuat bunyinya, Pak. Ada, Bu? Ada. Mulai dari ujung rambut ibu, kakak, sampai ujung kaki sesungguhnya tanggung jawab suami. Ibu nak pakai bedak yang tebalnya 3 inci. Ada hijau, kuning, merah, macam-macam lah warnanya di sini. Ibu nak pakai bulu mata yang panjangnya semeter membengkok ke ujungnya sikit. Apa namanya itu? Nah, ibu-ibu lah yang tahu, akhwat jangan tahu. Ibu pakai gincu di bibir ke? Gincu di bibir yang tak luntur ketika berwudu. Apa mereknya itu, Bu? Nah, ibu-ibu lah yang tahu. Nah, sesungguhnya itu keperluan ibu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab suami. Datang anak perempuan, ngadu dia. Papa kan duitnya banyak. Adik malas ke kampus naik Gojek, naik Grab. Kenapa? Luntur bedak adik. Adik maunya apa? Belikanlah adik mobil 1, Pak. Adik mau mobil apa? Mobil-mobil second yang murah-murah jadilah.
Mobil apa? Mobil Brio jadilah katanya. Nah, pertanyaannya, ada tak tanggung jawab kewajiban suami menafkahi anak perempuannya? Ada? Ada. Datang lagi yang bujang. Papa belikan adik motor. Kan baru kemarin papa belikan motor. Tak main lagi 125 cc ini papa. Tersinggung nanti yang 125 cc. Tak main lagi nih papa. Kenapa? Setiap touring sama Ustadz Doni sama Ustadz Somad, biker-biker yang lain, adik ketinggalan terus kata dia. Terus adik maunya yang mana? Yang 500 cc sampai 1000 papa. Supaya adik pede pergi touring. Selama ini tak mau pergi touring, motor ditaruh di rumah tuh karena malu kata dia. Pertanyaan saya ya bunda, ada tak kewajiban seorang ayah berbagi kepada anak bujangnya? Ada? Ada. Berapa anaknya itu sesungguhnya tanggung jawab seorang ayah. Pertanyaan saya, masih ada tak tanggung jawab kami yang laki-laki? Masih lagi? Kemana lagi bang? Kepada kedua orang tua, ke kanan ke istri, ke bawah ke anak-anak, ke atas kepada kedua orang tuanya. Maka beruntung nanti kakak, beruntung nanti ibu ketika mendapati seorang suami sayangnya kepada ibu dan cintanya kepada anak, perhatian dia kepada kedua orang tuanya. Apa sebab? Saya yakin dan percaya dengan yang namanya hukum karma. Percaya Ustaz dengan hukum karma? Percaya? Ada dalilnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap istri yang membatas-batasi suaminya mengabdi kepada kedua orang tuanya, kelak nanti anak laki-lakinya juga akan dibatasi oleh istrinya untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya. Ingat baik-baik. Setiap istri yang membatasi suaminya mengabdi kepada kedua orang tuanya, kelak nanti suaminya, anak laki-lakinya juga akan dibatasi oleh istrinya ketika mengabdi kepada kedua orang tuanya. Ada tuh Pak Ustadz. Alhamdulillah di sini tak ada. Alhamdulillah. Terus di mana kasusnya Pak Ustadz? Cuman di Manado. Tahu Bapak Ibu Manado? Mano Sajuado. Makanya kadang-kadang seorang suami ketika berbagi kepada kedua orang tuanya dalam keadaan sembunyi. Apa sebab? Takut dimarahi oleh istrinya. Kalau giliran ke dia, kalau giliran kepada kedua orang tuanya cepat dia. Tapi kalau kepada untuk berbagi kepada suaminya, maka kemudian dia suka menahan-nahannya. Wal iyazu billah. Dah, selesai bab bapak. Sekarang bab ibu. Tadi bapak dapat warisan berapa? Berapa? 40 miliar. Berbagi ke kanan, berbagi ke kiri, berbagi ke bawah, berbagi ke atas. Kalau bapak dapat 4, berarti ibu dapat berapa? 20 ya. Ibu dapat warisan 20 miliar, kakak dapat warisan 20 miliar. Amin kan cepat? Amin. Kuatkan sikit lagi. Dapat warisan 20 miliar. Pertanyaan saya, setahu sepanjang pengetahuan ibu, menurut syariat, ada tak kewajiban ibu untuk berbagi kepada suami ibu dari harta ibu? Lebih kuat lagi bunyinya Pak. Memang tak ada. Memang tak ada kewajiban seorang wanita berbagi kepada suaminya menurut syariat tak ada. Apa sebab? Wanita itu sifatnya menerima. Ibu tak ada kewajiban berbagi kepada suami. Sekalipun suami ibu miskin, tak ada kewajiban ibu. Kalau ibu tega. Kalau tega. Tapi menurut syariat memang tak ada kewajiban sepanjang pengetahuan saya. Ibu punya duit 20 miliar, itu bisa ibu telan bulat-bulat tanpa dikorek sedikit pun juga. Ibu tak berdosa. Beruntung jadi perempuan. Kok begitu? Dapat harta dari banyak sisi. Mana sisinya Pak Ustaz? Yang pertama, ibu dapat harta dari penghasilan suami. Betul tidak? Betul tak Bu? Oke, satu. Yang kedua, ibu dapat harta dari mana? Dari pintu warisan. Betul? Ya.
Kemudian yang ketiga, ibu dapat harta dari mana? Kalau ibu punya usaha sendiri, ibu PNS, ibu BUMN, ibu punya ladang usaha, warung, toko dan lain-lain sebagainya. Makanya bunda yang dirahmati Allah, kenapa laki-laki dapat lebih banyak dibandingkan dengan perempuan? Karena tugas dan tanggung jawabnya banyak. Ujung-ujungnya dibagi ke kanan, dibagi ke kiri, dibagi ke atas, dibagi ke bawah. Sementara ke perempuan tak ada kewajiban untuk berbagi. Sekarang kita tengok dari yang sepanjang yang sudah kita jelaskan tadi, kira-kira siapa yang punya harta lebih banyak? Siapa yang punya harta lebih banyak? Saya berani mengatakan kalau tak perempuan lebih banyak minimal sama. Makanya dalam bab warisan ditetapkan laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Tapi kelompok feminis ini tak mau ikut ini, tak mau dia tunduk taat kepada perintah Allah. Apa sebab? Mereka ukur dengan nafsu mereka. Mereka ukur dengan hawa dan keinginan jahat yang ada di dalam perut mereka. Jadi untuk taat jangan pakai tapi, jangan ragu, lakukan saja, banyak kebaikan di dalamnya. Kakak-kakak disuruh, kaum Hawa disuruh untuk berhijab menutup aurat. Jelas firman Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'zaina. Wahai para nabi, katakanlah kepada ya ayyuhan nabi qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada wanita-wanita yang beriman. Apa yang mesti aku katakan? Sampaikan kepada mereka hendaklah menutupkan tubuh mereka, menutupkan pakaian ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Agar mereka lebih mudah dikenal dan agar mereka tidak disakiti. Ayah bunda, teman-teman, tahun 2011 di Jakarta saya jumpa dengan kelompok seniman sastra Indonesia. Mereka melakukan survei di penjara-penjara khususnya terkait dengan kasus mohon maaf kasus pemerkosaan yang ada di Indonesia. 99% kasus pemerkosaan di Indonesia itu sebab musabab terjadinya bukan karena laki-laki, tapi karena kelakuan perempuan sendiri. Apa sebab? Ketika ditanya banyak yang menjawab laki-laki. Kenapa? Mohon maaf, kenapa engkau melakukan perbuatan hina ini? Kenapa engkau begitukan anak gadis orang? Kenapa engkau begitukan istri orang dan lain sebagainya? Jawabannya cuma satu. Di antaranya apa? Mohon maaf, karena saya tertarik karena mereka membuka aurat mereka. Maka yang akhwat, untuk taat jangan pakai tapi. Ustaz, saya pakai jilbabnya nanti kalau sudah punya pasangan Pak Ustaz. Itu nunda-nunda namanya. Ustaz, saya untuk sekarang cuman hati ajalah yang berjilbab dulu Pak Ustaz. Hati yang dijilbabkan. Jilbab itu taruhnya di mana? Jilbab itu taruhnya di mana? Jilbab itu taruhnya di atas. Mau saya contohkan pula. Jilbab itu taruhnya di kepala, bukan di sini. Maka mesti kita tegas. Khususnya ibu-ibu, sampaikan kepada anak-anak kita, ku anfusakum wa ahlikum naroh. Taat jangan pakai tapi. Kalau disuruh menutup aurat, tutuplah aurat kita. Perhatikan adab-adab dalam berhias, perhatikan adab-adab dalam berpakaian. Ini perintah Allah. Allah suruh kita untuk salat, jangan lagi tinggalkan salat. Sering saya sampaikan di setiap pengajian. Saking pentingnya salat sampai-sampai Nabi katakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Saking pentingnya salat Nabi katakan, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'a sinin. Suruhlah anakmu salat kalau sudah berusia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun tak salat juga diapakan? Wadribuhum, pukul, kata Nabi. Jelas, tegas bahasa Nabi. Ustaz, suami saya tak solat Pak Ustaz. Macam mana tuh Pak Ustaz? Sudah berapa tahun usia suami ibu? Baru 60 tahun Pak Ustaz. 60 tahun saya suami ibu. Boleh saya pukul Pak Ustaz? Tak boleh. Ibu-ibu tak boleh pukul-pukul suami, berdosa ibu-ibu. Yang 7-10 tahun aja dipukul Pak Ustaz. Masa yang 60 tahun tak boleh? Pokoknya tak boleh, durhaka ibu-ibu. Terus diapakan Pak Ustaz? Anyukkan aja, kan ada sungai dekat sekitar sebelah sini. Anyukkan di sungai Sia, anyukkan di sungai Kampar sana. Supaya tak banyak cerita. Iya pula kata ibu-ibu nanti berkasus awak.
Orang sekarang ini gampang untuk mencari-cari kesalahan ustaz. Orang sekarang gampang mencari-cari kesalahan ulama. Banyak ustaz-ustaz yang sudah mau masuk buih sekarang. Apa sebab dicari-cari kesalahannya? Jangan kadukan pula saya ke polisi nanti ibu ya. Bunda yang dirahmati Allah. Saking tegasnya perintah solat, pernah Nabi kata, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka dia sungguh sudah kafir secara nyata. Ini yang paling sering saya sampaikan. Orang kalau sudah kafir, dua risiko yang akan dia rasa. Berapa? Ini keluar nanti pertanyaannya nanti. Hafal nanti ya. Mana pembawa acara tadi? Pembawa acara. Ada tanya jawab nanti Yan. Ada? Ini pertanyaan keluar nanti ini. Orang kalau sudah meninggalkan sholat, jatuh dia ke dalam lembah kekafiran, dua resiko yang akan dia rasa. Satu duniawi, dua ukhrawi. Satu apa tadi? Duniawi, dua ukhrawi. Hukuman duniawinya berapa? Ada 7. Ukhrawinya berapa? Cuman 1. Duniawi berapa tadi? 7. Ukhrawi berapa? 1. Mana 7 resiko duniawi bagi orang yang meninggalkan solat ketika dia jatuh ke dalam lembah kekafiran? 1, dia tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan anaknya. 2, dia tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. 3, kalau mati tak layak diurus jenazahnya. 4, dia tidak boleh masuk tanah suci Mekah Al-Mukarramah. 5 lagi ya. 5, dia tidak halal sembelihannya. 6, dia tidak boleh mewariskan. 7, dia tidak boleh menerima warisan. 7 resiko duniawi. Tak boleh dia menjadi wali. Aku nikahkan anak kandungku Dini binti Dono dengan mahar seperangkat alat solat dibayar tunai. Dijawab sama laki-laki. Aku terima nikahnya putri bapakku Dini binti Dono dengan mahar seperangkat alat solat dibayar tunai. Sah-sah kata orang semuanya. Orang katakan sah karena tak paham, karena tak mengerti, malas diajak ikut hadir majelis ilmu. Kalaulah nikahnya tak sah tapi dianggap sah, mohon maaf, tentu nanti ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Mohon maaf ayah bunda teman-teman, sempat mereka nanti nafkah batin dapat pahala? Dapat pahala? Tak dapat pahala. Kenapa tak dapat pahala? Karena mereka berdosa. Dosanya apa? Mereka berzina. Kenapa dia berzina? Nikahnya tak sah. Kenapa nikahnya tak sah? Walinya kafir. Kenapa walinya kafir? Karena meninggalkan salat. Tak boleh menikah dengan wanita muslimah. Makanya kakak-kakak saya, ingat baik-baik kakak-kakak saya. Ingat baik bunda ayahanda saya. Pandai-pandailah mencari menantu. Pandai-pandai mencari jodoh. Kalau dia tak solat, jangan diterima. Tapi kalau dia solat, terima. Ustaz, dia belum tamat lagi Pak Ustaz. Miskin dia Pak Ustaz. Cemana tuh Pak Ustaz? Terima saja. Nanti anak saya dikasih makan apa Pak Ustaz? Ya nasi lah, masa batu. Terima Bu. Kakak-kakak saya, kalau datang laki-laki yang soleh, mulia akhlaknya, terjaga agamanya, ingin dia dengan kakak-kakak saya, di DM-nya di Instagram, aku ingin menikah denganmu, kupinah engkau dengan bismillahirrahmanirrahim. Terima aja. Allah nanti yang akan menjamin rezeki kita. Terima. Susah cari orang soleh sekarang Pak Ustaz. Mana susah? Ini soleh-soleh semuanya nih. Ini banyak bujang-bujang lapuk belum menikah sini. Saya yakin nih. Ini dari mana tadi nih Bang? Masjid Jamiatun ya? Dan nikah Bang? Belum menikah lagi nih Bu. Tandai nanti Bu. Kakak tandai nanti Bu. Cari nanti, tanya nanti Riannya. Itu yang si Anu itu belum menikah kata Ustaz lagi ya. Ini juga belum menikah nih Bang, belakang kan pakai peci kan? Udah nikah Bang? Yang belakang-belakang. Belum kan? Dan nikah? Belum. Ini udah nikah belum? Nih. Dan nikah? Belum juga lagi. Belum juga lagi kan? Ini belum juga nikah, belum yang ketiga katanya. Bunda yang dirahmati. Insyaallah di sini soleh-soleh semuanya. Saya banyaklah kenal insyaallah dengan orang ini Bunda. Terima nanti Bunda, nikahkan. Kalau dia tak solat, jangan diterima. Dia ganteng, dia kaya Pak Ustaz. Apa bukti dia kaya? Macam-macam mobil dibawanya ke rumah Pak Ustaz. Kemarin Fortuner, kemarinnya lagi Blender, kemarinnya lagi macam-macam merek mobil dibawanya.
Sekaya apapun dia, kalau dia tak sholat, tak terjamin agamanya, jangan dinikahkan. 7 resiko duniawi. Satu apa tadi? Tak boleh menjadi wali, tak boleh menikah dengan wanita muslimah, tak layak diurus jenazahnya. Kemudian apa lagi? Tak halal sembelihannya, tak boleh masuk Mekah, tak boleh mewariskan, tak boleh menerima warisan. Hukuman ukhrawinya berapa? 1. Mana dianya? Akan Allah masukkan dia ke dalam neraka. Akan Allah masukkan dia ke dalam neraka Sakor. Tengok nanti surat Mudaththir ayat 42, ayat 43. Taat itu jangan pakai tapi. Makanya teman-teman yang hari ini, adik-adik ustaz, ini adik-adik ustaz sudah sholat 5 waktu nih berjamaah. Adik-adik ustaz sudah sholat 5 waktu berjamaah. InsyaAllah besok jaga lagi ya. Jangan lagi ada yang tidak sholat. Jaga sholat kita. Apabila ada perintah Allah untuk taat, lakukan saja. Apabila ada larangan, tinggalkan. Mana contohnya yang dilarang? Banyak. Kita dilarang mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling laki-laki, maling perempuan, potong kedua tangannya. Makanya ayah bunda, negara Saudi Arabia dan daerah Timur Tengah itu termasuk daerah negara yang aman dari korupsi. Apa sebab? Khususnya Saudi Arabia. Kalau ada orang kedapatan maling, maka akan dipotong tangannya. Kalau kita di Indonesia, apa yang dipotong? Masa tahanannya. Nah, itulah beda Indonesia dengan Saudi Arabia. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita dilarang pacaran contohnya. Jangan pacaran lagi. Jelas ayat mengatakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati zina. Pezina laki-laki, pezina perempuan, maka didera sebanyak 100 kali. Maka teman-teman jaga diri kita. Tak apalah kita menjomblo, yang penting jomblo fisabilillah. Tapi kadang-kadang ayah bunda kalau malu sudah hilang, Masya Allah. Banyak orang kadang-kadang belum lagi halal di media sosial, Masya Allah. Ngilu saya nengoknya. Ngilu. Banyak sering saya tengok di media sosial, pakai gini, pakai pelukan, pakai ciuman, pakai gendong-gendongan. Wal iyazu billah. Di pinggir jalan pun sudah banyak kita tengok saat ini. Makanya saya sedih betul ayah bunda yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena FPI dilarang hari ini. Apa sebab? Di antara organisasi yang tegas untuk melawan kemaksiatan itu adalah FPI. Banyak tempat-tempat maksiat. Saya mungkin melihat ini, ketika FPI dibubarkan, tempat-tempat maksiat akan semakin menjadi-jadi. Apalagi kita di kota Pekanbaru ini, banyak tempat maksiat sudah berdiri. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, jangan biarkan generasi muda kita, belum lagi di mana-mana, baru kelas 2 SMP, panggilannya dengan pasangannya sudah ayah bunda. Apa? Papa Farel gitu. Papa Farel, Masya Allah. Papa Farel panggilannya, Masya Allah. Papa Farel atau Abi Farel? Abi Farel, Masya Allah. Belum lagi di mana-mana sudah papa mama, ayah bunda. Tinggalkan pacaran. Apa sebab? Pacaran ini jurang yang akan menjebak kita jatuh dalam pintu zina. Ingat teman-teman, setiap larangan pasti akan berkonsekuensi dengan datangnya keburukan. Perintah pasti baik, tadi kita katakan, larangan pasti buruk. Belajar kita dari kisah Nabi Adam, teman-teman. Kata Allah apa sama Nabi Adam dan istrinya Hawa? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, tinggallah kalian berdua dalam surga ya, kata Allah. Buatlah apa nak kalian buat, makanlah apa nak kalian makan. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi pohon ini tak boleh dekat, kata Allah. Kenapa tak boleh dekat-dekat ya Allah? Fatakuna minaz zalimin. Nanti kalian akan menderita, teraniaya. Apalah daya,
godaan iblis luar biasa. Digoda dari kanan, digoda dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas dan dari bawah. Akibatnya apa teman-teman? Nabi Adam lupa khilaf akan pantang dan larangan. Buahnya apa? Nabi Adam tak hanya mendekat, tapi Nabi Adam sampai pada titik memakan buah larangan. Akibatnya apa? Terusir dari sorga. Akibatnya apa? Kemudian hidup dengan penuh derita, terpisah dari pasangan yang satu dengan yang lainnya. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Bunda yang dirahmati Allah, sepemahaman saya, mudah-mudahan pemahaman saya tak salah, semenjak Nabi Adam diciptakan kemudian menikah sampai terpisah, ini ceritanya kan pengantin baru. Pengantin baru kemudian terpisah, menderita tak tuh? Menderita? Jangankan pengantin baru, orang yang hari ini pacaran LDR aja lah. LDR Masya Allah, semestinya balik, tapi karena corona tak bisa balik. Masya Allah, rindu tak terkira. Orang pacaran aja dia tersiksa karena LDR, apalagi Nabi Adam sudah halal, mereka baru menikah. Kalau kita hari ini terpisah kan bisa video call. Tengah malam bisa video call. Kalau Nabi Adam macam mana nak video call? Macam mana nak DM-an? Begitu menderitanya. Akibat dari apa teman-teman? Karena melakukan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah, hapus segala kemaksiatan kita, maka kita buka pintu taat selebar-lebarnya. Disuruh solat, disuruh mengaji, disuruh menutup aurat, ayo kita tutup aurat. Disuruh untuk menikah, jangan ditunda-tunda. Yang sudah mampu untuk menikah jangan ditunda-tunda. Apa sebab nikah itu sunnah Nabi. Mumpung masa-masa corona, modal tak banyak, ya kan? Manfaatkan waktu ini, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Itu kapindiang namanya. Teman-teman yang dirahmati Allah. Kemudian apa? Yang larangan tinggalkan. Jangan kita takut untuk meninggalkan yang dilarangkan. Ustaz, nanti kalau aku putuskan dia nanti tak ada lagi yang mau sama aku Pak Ustaz. Masya Allah, Allah sudah menciptakan kita berpasang-pasangan. Pertanyaan yang luar biasa teman-teman. Hari ini yang bimbang dalam mencari jodoh contohnya, Allah ciptakan kita dua mata, Allah ciptakan kita dua telinga, tapi kenapa Allah ciptakan kita hanya satu hati? Kenapa Allah ciptakan satu hati? Karena ada satu hati lagi yang akan disandingkan dengan hati kita. Melalui pintu apa? Melalui pintu ijab qabul, melalui pintu pernikahan. Makanya tuh usah khawatir kalau hari ini belum punya pasangan. Insya Allah, Allah itu tidak akan sia-sia. Makanya sekarang yang hari ini pacaran, putuskan, tinggalkan atau diapakan? Dicampakkan gitu. Janganlah. Kasihan anak orang campakkan. Halalkan. Yang hari ini makan riba, tinggalkan riba. Yang hari ini masih mengambil hak milik orang lain, tinggalkan. Yang hari ini yang masih suka bersentuhan dengan yang bukan mahram, tinggalkan. Apa sebab? Setiap keburukan yang kita lakukan pasti akan berkonsekuensi. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat mendapatkan azab. Terakhir teman-teman, coba buka surat Ad-Dukhan. Sebelum kita tutup, lihat surat Ad-Dukhan. Ketemu surat Ad-Dukhan? Sudah ketemu? Surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44. Lihat ayat yang ke-43. Sampai ayat yang ke-50. Jumpa ayat 43 sampai ayat 50. Siapa yang bisa bantu baca? Mana? Baca. Mik. Sebelum kita tutup,
Kita baca ayat ini. Surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai ayat yang ke-50. Jumpa? Siapa namanya? Zidan. Oh, Zidan, Masya Allah. Zinedine Zidane. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zakum itu ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang banyak dosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Nah, itulah bentuk azab. Tembaga mendidih di dalam perut. Terbayanglah macam mana agaknya tembaga dalam perut? Terbayang? Kawalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Tembaga mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang sangat panas. Itulah makanan orang yang pendosa. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, peganglah dia kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim, kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas berupa tembaga tadi. Zuqa innaka antal azizul karim, rasakanlah sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Dulu di dunia merasa hebat dia. Dulu di dunia dia merasa tak khawatir dengan adanya azab. Hari ini rasakan kata Allah, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, sesungguhnya inilah azab yang dahulu kamu ragukan. Artinya apa teman-teman? Di awal sudah kita katakan ketaatan pasti akan berbuah kepada kebaikan, kemudian kemaksiatan pasti akan berbuah kepada kemudaratan. Kalaupun tidak di dunia, kalaupun dia selamat dari siksa di dunia, maka di yaumil kiamah dia tak akan selamat dari siksa Allah Ta'ala. Pernah juga Nabi kata, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi ahmasi qadamaihi jumratun yughla min hadimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di yaumil kiamah, ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Hari ini silakan tak percaya, tapi ujung ayat tadi mengatakan, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, sesungguhnya inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
inilah azab yang dahulu kamu tak percaya, inilah azab yang dahulu kamu tak yakin. Di hari itu kelak engkau akan benar-benar yakin. Makanya teman-teman, selagi nyawa ada di kandung badan, manfaatkanlah waktu-waktu kita untuk melakukan ketaatan demi meraih kebaikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga Allah kokohkan kita semua untuk istiqomah untuk melakukan ketaatan, melakukan perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian dapat kita jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.